Halo, saya Andika. Di video kali ini kita akan membuat konfigurasi jaringan Internet Protokol yang statik dan dinamis menggunakan DHCP server. Langkah pertama kita akan membuat topologi terlebih dahulu. Di sini kita mempunyai beberapa buah PC, kemudian ada switch, ada router, dan juga ada server. Langkah pertama kita akan menyambungkan semua kabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tersambung semua, tapi masih ada yang belum nyala. Bisa dilihat pada warna merah ini, kita akan menyalakannya terlebih dahulu. Kita klik bagian routernya, CLI. Kita masuk ke enable, kemudian configure terminal. Nah, di sini kita memasuki mode konfigurasi terminal. Kita akan menyalakan untuk sambungan dari switch ke router. Kita cari dulu untuk jenis kabelnya. Di sini bisa dilihat. Nah, sekarang kita akan langsung menyalakannya saja. Ketik no shutdown. Nah, di sini dapat terlihat sudah nyala. Kemudian kita akan melakukan untuk kabel yang satunya lagi. Nah, di sini sudah nyala dua-duanya. Sekarang untuk yang router kedua. Caranya sama saja. Nah, di sini sudah nyala semua karena kita sudah nyalakan untuk koneksi dari routernya itu tersendiri. Sekarang kita akan mengatur untuk IP address dari routernya. Di sini kita lihat masih kosong, belum ada IP. Kita akan atur. Kita masuk ke Ethernetnya.
Ini kita ketikkan IP address yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat IP address saya sendiri. Dengan subnet mask. Kemudian untuk yang satunya lagi, untuk yang IP address satunya lagi kita akan membuat 1209.28.100.25 dengan subnet yang sama. Kemudian kita ke router yang satunya lagi. Kita ketikkan IP address yang akan kita buat lagi. Dan subnet mask yang sama. Nah, kita sudah selesai untuk mengisi IP address dari kedua router. Kemudian kita akan uh, masuk ke servernya, ke server. Pada bagian config, kita mengisi default gateway-nya sesuai dengan IP address yang sudah kita masukkan tadi. Ini untuk yang router pertama tadi kita buat. DNS-nya kita isi subnet mask tadi. Dan kita ke flash Ethernet. Kita ke DHCP. Kemudian kita isi default gateway-nya seperti tadi. Kita on terlebih dahulu untuk servernya.
Nah, kita akan membuat start IP address-nya terserah. Di sini saya akan membuat 10 misalnya. Untuk maksimum numbernya 100. Kita save. Nah, kemudian untuk server kedua, kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita buat subnet mask. Ini kita isi juga untuk memulai IP address kita. Misalnya ini kita buat 1, 2. Kita masukkan IP address-nya lagi. Dan di sini kita buat 10 juga. Save. Ini juga tadi kita belum masukkan start IP address-nya. Sekarang kita akan melakukan pengetesan untuk IP address-nya di PC. Pertama kita akan masuk ke PC pertama. Ke PC 0, kemudian ke pas internet. Kita klik di HCP. Nah, dapat dilihat bahwa IP address-nya langsung muncul, yang dimana tadi IP address pertama kita adalah 192.168.10.1.
ketika kita membuat DHCP konfigurasi di PC, akan langsung terjadi terbuat IP address secara otomatis atau bisa kita sebut dengan dinamis. Yang dimana tadi untuk awal mulanya atau titik startnya ada di IP 192.168.10.2. Kemudian kita akan mencoba untuk di PC selanjutnya. Kita klik lagi. Nah, akan terus meningkat untuk sampai ke batas maksimum yang sudah kita buat, yang sudah kita tentukan di server tadi. Pada sebelumnya adalah IP-nya berakhiran 10.2, di PC selanjutnya berakhiran 10.3. Kita akan mencoba lagi untuk dinamis. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi IP-nya itu akan terus meningkat sesuai dengan batas maksimum yang sudah kita tentukan di server. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat IP address secara manual? Hal itu disebut dengan menggunakan IP statis. Kita cukup perlu menuliskan IP address kita secara manual. Tidak seperti tadi yang otomatis. Misalnya tadi terakhiran 10.3. Jadi di sini kita dapat menulis IP secara manual dengan subnet mask yang sama. Dengan subnet mask yang sama. Kemudian untuk PC selanjutnya, bagaimana jika kita mencoba untuk server kedua? Bagaimana dia bekerja? Sebenarnya cara bekerjanya sama, teman-teman. Kita akan coba tes seperti biasa. Config, kita akan klik di HCP. Sepertinya ada kesalahan yang untuk di server kedua. Kita akan coba benerin terlebih dahulu. Kita coba lagi. Nah, sudah benar ya. Jadi tadi IP address pertama kita buat adalah 10.1.2 dan titik 1. Kemudian kita membuat start IP address-nya dimulai dari 10.1.2.2. Nah, di sini dia akan terus meningkat karena kita menggunakan konfigurasi dari DHCP. Maka akan terjadi peningkatan secara dinamis buat IP baru. Kita akan coba di PC selanjutnya.
Nah, sama seperti sebelumnya teman-teman. Jadi ada buat IP address baru secara dinamis dengan menggunakan DHCP. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat IP statisnya atau kita masukkan secara manual. Nah, untuk IP tadi terakhir adalah 5 ya kalau tidak salah. Kita masukkan lagi. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk memasukkan semua IP secara dinamis maupun statis. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan terhadap IP address yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman IP yang sudah kita bentuk, kita buat dan kita masukkan ke PC secara dinamis maupun statis atau manual. Baik, saya kira hanya sekian video saya kali ini. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.